Iya. Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Shalom. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di Persekutuan Doa Elsa Cikarang. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, nggak perlu heran kok nggak bisa lihat muka saya yang cantik. Nah, jadi ini masalah ternyata belum terselesaikan dan ini tiba-tiba kita nggak bisa buka kamera. Jadi Bapak Ibu nggak bisa lihat wajah-wajah kami yang penuh sukacita ini. Iya. Mohon waktunya sebentar. Kita akan coba sebisa mungkin agar kita bisa saling menatap satu sama lain. Ini dikedepan aja biar bisa. Nggak usah Iya. Udah banyak ya? Nggak bisa lihat. Iya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Iya, akhirnya kita bisa saling menatap. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bisa menatap wajah-wajah kami yang penuh dengan sukacita ini. Ya. Gimana kabarnya nih? Musiknya mati dulu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, boleh nggak kita buka kameranya semua? Ya. Terus kalau saya tanya apa kabar semua? Semua jawab luar biasa biar kita lebih semangat lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Semua sudah dibuka kameranya? Iya, ini wajah-wajah yang siap sekali untuk menerima berkat Tuhan sepertinya. Apa kabar semuanya malam ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kurang semangat walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Walaupun mungkin cuma sendiri aja tapi kita tetap harus semangat ya.
Kita coba sekali lagi. Apa kabarnya semua malam ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya, boleh berikan senyum yang paling manis di depan layar kamera HP atau laptopnya. Berikan senyum yang paling manis biar teman-teman semua yang ada di sini boleh melihat senyumnya, boleh melihat wajah-wajah yang begitu diberkati Tuhan dan wajah-wajah yang siap untuk menerima sukacita dari Tuhan. Iya, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai persekutuan doa kita malam ini. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, untuk kasih dan setia Tuhan di dalam setiap langkah kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa online Elsa Cikarang ini Tuhan. Engkau melihat kami semua yang ada, yang hadir malam ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami. Kami sungguh rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menyegarkan hati dan jiwa kami, yang menyegarkan hidup kami, yang menjadi penuntun di dalam langkah kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau datang kepadamu. Segala beban kami, segala persoalan kami, apapun Tuhan yang menghalangi saat ini kami mau tinggalkan Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Ketika kami membuka mata kami Tuhan dan kami melihat wajah-Mu, kami sungguh-sungguh terkagum akan karya-Mu di dalam hidup kami. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, kami terkagum, kami tersanjung Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, segala rahmat yang Kau berikan, anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin menaikkan syukur bagi Tuhan, kami persilakan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hingga saat ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menemani kami dan tidak pernah berhenti memelihara kami dengan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi hati dan keinginan kami satu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap penyertaan, pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala syukur dan pujian kami tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu karena sungguh-sungguh kami yakin dan percaya Engkau Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penjagaan dan penyertaan-Mu bagi keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang masih kami miliki sampai saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, hari-hari ini, tak ada hal yang ingin kami lakukan kecuali mengucap syukur Tuhan. Karena kami sungguh percaya apapun yang terjadi, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan mengerti. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan
hanya bagi Engkau Allah di dalam hidup kami, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Iya, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita semua yang mengalami sukacita Tuhan, kita mau naikkan pujian malam ini. Untuk setiap hal yang kita hadapi, kita percaya kita bisa menghadapinya karena kita bersama dengan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan kita, Allah sumber kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini, kita mau sorak-sorai begini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya. Iya. Allah sumber kekuatan di dalam hidup kita, amin. Iya, kita percaya pasti banyak dari kita mengalami hari-hari yang belakangan ini yang mungkin kayak aduh susah banget, sulit banget gitu kan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita sampai dengan hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Semua sungguh hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun itu, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Iya. Nah, saat ini bagi yang ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan yang dialami hari-hari belakangan ini, boleh unmute dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Iya, ada 1.800 orang di dalam Zoom ini dan mungkin ada 5.000 orang di YouTube. Bagi teman-teman yang ada di Zoom yang ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang dialami, boleh. Kita nggak tahu, mungkin saat ini ada dari teman kita yang sedang mengalami gundah, mengalami sedih atau butuh kekuatan. Kita nggak pernah tahu apa yang kita bagikan itu mungkin akan memberikan kekuatan bagi mereka. Iya, dipersilakan. Ya, boleh Ciastri. Iya, silakan Jeffrey. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Sedikit sharing. Ya, puji Tuhan boleh diberikan suatu kalau boleh dibilang orang berkat lah.
berkat kesehatan hingga saat ini. Puji Tuhan juga kalau Tuhan boleh izinkan saya sekeluarga boleh mengalami suatu sakit penyakit, yaitu ya COVID kemarin sempat drop awalnya. Pertama pastilah awal kok kenapa sih Tuhan? Kena padahal udah menjaga semuanya, udah menerapkan ya pokoknya semua protap kesehatan udah dilakukan seperti sebelum masuk rumah langsung mandi dulu semuanya, tapi Tuhan kali ini boleh menguji saya dan keluarga. Ibarat kata kayak sakit penyakit itu nggak enak gitulah. Cuman puji Tuhan hari demi hari boleh saya alami, saya terpisah dari anak dan istri, saya boleh di karantina pribadi, nggak boleh ketemu sama anak dan istri juga. Puji Tuhan, meskipun saya terpisah, saya boleh mengalami sukacita. Karena selama ini, kalau boleh dibilang, Tuhan itu menyentil saya. Karena kenapa? Terus terang aja di saat pandemi ini, jadi kurang berdoa. Jadi kurang baca firman tuh ya udah, cuman baca renungan aja gitu kan. Tapi puji Tuhan melalui semuanya ini, Tuhan boleh menegur saya boleh baca firman lagi, saya boleh lebih rajin berdoa, dan lebih rajin berpengharapan di dalam Tuhan. Saya boleh mengenal kembali kasih mula-mula Tuhan, sehingga sukacita baru itu ada, dan berkat yang enggak berkesudahan itu sungguh luar biasa yang boleh saya terima. Lepas pribadi Tuhan itu boleh sungguh luar biasa dahsyat, karena Tuhan memberikan mukjizat dalam hidup saya. Karena sempat awal kena COVID tuh ya ibarat kata ketakutan pasti ada, kekhawatiran pasti ada. Cuman Tuhan memberikan satu renungan bahwa segala penderitaanmu itu tidaklah melebihi kekuatanmu. Jadi jangan khawatir gitu. Itu aja yang boleh saya bagikan, bahwa Tuhan itu di dalam setiap tingkah laku kita, setiap keseharian kita itu pasti selalu hadir. Hanya terkadang ya kembali lagi yaitu dosa. Karena dengan dosa itu kita jadi lupa akan kasih Tuhan, akan kasih-Nya, terutama melalui firman-firman-Nya setiap hari yang boleh menguatkan kita. Kita jadi kurang peka. Puji Tuhan, ya melalui COVID ini, Tuhan menegur saya boleh bertobat kembali, dan puji Tuhan juga, saya boleh jadi dikuatkan melalui setiap peristiwa ini. Itu aja yang boleh saya sharingkan. Tuhan berkati. Terima kasih Jeffrey. Sungguh sebuah cerita yang cukup mengejutkan dan luar biasa. Tapi satu hal yang aku tangkap malam ini dari cerita Jeffrey, bahwa Jeffrey sudah siap untuk bertugas melayani Tuhan di tim pujian kembali. Bukan begitu, siap. Bung Jeffrey? Kalau udah negatif pasti siap. Siap. Ya. Kita semua di sini mengikuti protokol kesehatan. Ya, nanti jadi Jeffrey kalau sudah clear boleh info ke aku. Nanti aku kasih jadwal. Iya, terima kasih Jeffrey, luar biasa sekali. Masa-masa yang
mungkin masa-masa yang sulit bagi kita, masa-masa yang bosen, masa-masa yang gak tahu harus gimana. Tapi kita semua hari ini ada di sini, kita sampai pada keadaan ini, kita percaya bahwa itu semua sungguh-sungguh karena Tuhan, sungguh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Iya, aku juga mau memberikan suatu cerita ini. Ya, intinya aku bersyukur bahwa 2 minggu yang lalu tuh bisa pulang nengok orang tua, karena sejak pandemi itu terakhir nengok orang tua tuh udah setahun yang lalu. Karena COVID kan dan orang tua, jadi kita nggak berani pulang, nggak berani nengok. Akhirnya setelah setahun dengan segala kesiapan, sebelum pulang nggak kemana-mana selama 2 minggu, sebelum pulang dites dulu gitu. Akhirnya bisa pulang nengok orang tua, dan puji Tuhan semuanya sehat. Itu anugerah yang luar biasa. Saat ini tuh nggak ada lagi yang kita minta kecuali kesehatan dan damai sejahtera melingkupi kita semua. Iya, sungguh aku percaya bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan menjaga dan menyertai aku, bukan hanya aku, tapi Tuhan menjaga dan menyertai seluruh keluarga, sahabat-sahabat, dan setiap orang yang aku temui. Aku berdoa bahwa Tuhan terus menyertai langkah mereka. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Apapun yang menjadi beban kita saat ini, kita mau tinggalkan. Kita buka hati kita sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita datang dengan kesungguhan hati kita. Tuhan mau kita datang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dan membuka pintu hati kita untuk Tuhan boleh masuk dan meraja di dalam hati dan kehidupan kita. Tak terukur kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita sembah Dia dengan sepenuh hati. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus yang maha baik, yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Malam ini kami anak-anak-Mu mau datang kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa seluruh hati kami, membawa seluruh pikiran dan hidup kami. Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Banyak hal yang kami lalui Tuhan belakangan ini. Mungkin saat ada masa-masa ketika kami merasa kami tidak bisa Tuhan. Ada masa-masa ketika kami merasa begitu sulit. Ada masa-masa ketika kami merasa sendiri Tuhan. Kami tidak bisa lagi menjalani semuanya. Tapi kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, di masa-masa itu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami, Kau memegang erat tangan kami Tuhan. Kau selalu turut campur di dalam setiap hal yang kami hadapi. Sampai dengan kami hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh tak terukur kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ini iman kami Tuhan. Ragaku dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puja dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat kami Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu yang memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Untuk boleh merasakan damai sejahtera dari-Mu, untuk merasakan sukacita daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih juga kalau malam ini Engkau boleh mengutus Ibu Emi untuk boleh hadir di dalam persekutuan doa online ini Tuhan. Kami percaya Ibu Emi sudah Engkau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apapun yang Ibu Emi sampaikan sungguh berasal daripadamu dan boleh memberikan kami sukacita, memberkati kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di persekutuan doa online ini Tuhan.
Kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus terus bekerja, terus berkarya di dalam hati kami. Apapun yang kami dengar malam ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh menetap di dalam hati dan pikiran kami dan menjadi penuntun di dalam langkah kami. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa yang berkuasa di dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Ibu Emi kami persilakan. Shalom. Tolong tangannya diginiin. Apa kabar semuanya? Nggak bisa ya? Baik ya. Bapak Ibu, malam ini saya kangen sekali. Kangen ke Cikarang. Ya kan Bu Karolin? Udah lama kita nggak ketemu. Jadi waktu Bapak menghubungin saya untuk Bu Emi, bisa nggak ngisi di PD Elsa? Langsung saya nggak pikir panjang, Opung. Saya langsung katakan, saya siap. Karena saya kangen sekali mau ketemu sama teman-teman di Cikarang. Biasanya kan saya ke sana, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sudah 1 tahun saya nggak pernah bisa ketemu. Jadi malam ini sungguh sukacita. Dan saya percaya tangan Tuhan mengantarkan kita untuk kita bisa bersatu malam ini. Walaupun kita berbeda jarak, walaupun Bapak Ibu semua di Cikarang, saya tetap di Bekasi. Tetapi mungkin boleh kita ambil positifnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena selama masa pandemi, ini kita sudah banyak sekali ketakutan yang ada di dalam hati kita. Kita mau pergi takut. Lalu kita kalau temannya bilang, saya yang ke rumahmu dah ya. Kita juga bilang, jangan. Kita juga takut. Bingung kan Bapak Ibu? Pergi nggak mau, takut. Didatengin juga takut. Nah jadi kita ini terus bagaimana? Begitu ya Bapak Ibu ya. Rasanya semua kita takut, kita panik. Mau kemana nggak bisa. Tetapi tangan Tuhan sungguh luar biasa. Coba kalau kita lihat sisi positifnya. Malam ini memang saya akan mengajak Bapak Ibu sesuai tema saya. Bahwa pada hari aku berseru, engkau akan menjawab aku. Luar biasa ya Tuhan kita ya Bapak Ibu. Pada waktu aku berseru, Tuhan pasti menjawab aku. Bapak Ibu sebelum lanjut suara saya jelas kan ya? Jelas? Jelas ya? Oke sip. Tolong videonya tetap on ya. Saya jangan ditinggal pergi loh ya. Nanti saya ngomong sendiri kalau ditinggal pergi. Oke? Nah, selalu saya pesan itu supaya saya nggak ngomong sendiri. Betapa kalau kita lihat sisi positifnya dari pandemi ini. Bapak Ibu, kelihatannya memang dulu kita salah kali ya prioritas kita. Dulu kita bekerja setengah mati dari pagi sampai malam. Bahkan kadang kita pulang ke rumah sudah nggak ketemu suami, nggak ketemu anak-anak, semua sudah pada tidur. Sebegitu kita mengejar sesuatu yang menurut kita waktu itu penting. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi ternyata dengan adanya COVID, semua tidak ada artinya. Uang yang kita kumpulkan seperti itu, akhirnya kita tidak bisa kemana-mana. Boro-boro mau pergi ke luar negeri, keluar rumah saja takut. Boro-boro mau ke mall, dulu setiap minggu kita rasanya harus ke mall. Betul ya Bapak Ibu? Kalau enggak kelihatannya enggak enak gitu loh ya, duitnya kok enggak keluar begitu ya. Sekarang kita tidak ada acara ke mall. Bagusnya kita bisa kumpul dengan keluarga. Kita sekarang lebih mengenal, saya ternyata suami saya masih loh ya. Dulu kan saya lupa ya Bapak Ibu ya. Saya pulang kantor langsung ke Cikarang, sampai rumah sudah jam 10, setengah 11. Semua sudah pada tidur. Sekarang saya diingatkan, Emi, masih ada suami loh kamu di rumah. Seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga kita masih bisa ketemu suami. Dan lihat meja makan sekarang menjadi sungguh tempat keluarga. Kita bisa berkumpul kembali, walaupun tidak masak ya Bu Karolin, tetapi kita bisa beli dan dibawa pulang. Sehingga kita makan bersama dengan keluarga. Apakah itu enggak satu karunia dari Tuhan? Yang dulu tidak pernah bisa kita rasakan. Karena sibuk sendiri-sendiri. Ya Bapak Ibu, saya selalu mengajak untuk melihat sisi positifnya supaya semangat kita itu jadi
terang kembali, terangkat kembali. Karena katanya kalau kita semangat kita ngedrop, nanti imun kita jadi ngedrop. Begitu ya Pak Jeffrey ya? Padahal kalau kita kena, imunnya nggak boleh ngedrop. Begitu ya. Nanti saya temanin Pak Jeffrey. Saya akan sharing ya Pak ya. Oke. Nah positifnya yang kedua, saya dipanggil ke Cikarang aja saya enak-enak loh Bu Karolin, saya di rumah. Ya kan? Kalau ini nggak pandemi, saya udah berangkat dari jam 4 sore. Saya sudah harus jalan. Ya kan? Takutnya kena macet. Nanti pulangnya, saya takut lagi kalau kena macet, saya bisa nyampe rumah seperti dulu, 1:30 malam. Karena kena macet. Sekarang tidak ada itu Bapak Ibu. Sekarang kita bisa tetap melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Jadi kalau saya dipanggil Bu Karolin, saya pasti akan bilang siap, karena nggak ada alasan saya bilang kena macet. Karena saya di rumah. Begitu ya, saya bisa menyiapkan semuanya. Dan itu sungguh luar biasa, bisa kita nikmatin. Jadi saya akan bilang, coba kita lihat sisi positifnya. Ya, sekarang kita bisa merasakan. Ternyata Bapak Ibu, benar nggak ya Pak Jeffrey, Ibu Sinaga, ya, bahwa mendidik anak itu tidak mudah. Dulu taunya kita anterin ke sekolah ya Bu ya, Bu Sinaga ya. Kalau saya anterin anak ke sekolah, beres begitu ya. Anaknya bisa jadi pinter-pinter semua. Dipikirnya gampang kali didik anak. Sekarang ada pandemi ya Bu ya. Aduh susahnya Bapak Ibu, nyuruh anak untuk ikut sekolah online. Bu Sinaga sudah mulai memegang jidatnya. Baru juga 1/2 jam, itu anak sudah lari kemana-mana. Nggak ngikutin lagi pelajarannya. Ya kan Bapak Ibu? Kita harus benar-benar bilang, sabar, sabar, jangan marah Emi. Begitu kan ya? Ternyata tidak mudah mendidik anak. Sekarang kita bisa merasakan. Dan sekarang Bapak Ibu dua-dua terjun untuk bisa saling membantu. Sudah nggak ada lagi alasan, aku mau ke kantor dulu. Kantornya juga tutup, WFH. Berarti kan Bapak Ibu harus di rumah ngurusin anak-anak. Ya kan? Sekarang kita bisa benar-benar kompak menjadi satu keluarga. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Melalui yang kita katakan pandemi, justru kita kembali dipersatukan menjadi satu keluarga. Ya, kemarin waktu mau Natal malah saya bisa merasakan syukur-syukur kita meneladani keluarga kudus. Betul ya Bapak Ibu? Kita kumpul sama anak-anak, saling mendoakan. Gimana nggak saling berdoa, wong ke gereja nggak bisa ya? Bu Karolin, saya sudah kena faktor umur loh Bu, saya nggak bisa ke gereja. Lah kan kalau saya di rumah berarti saya harus sama cucu saya. Cucu saya kan juga nggak boleh ke gereja. Papi maminya boleh ke gereja. Jadi cucunya ditinggalin ke ominya, kan begitu. Saya dipanggil Omi karena nama saya Emi, jadi Oma Emi. Saya punya panggilan khas Omi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi saya sama cucu saya nggak bisa ke gereja. Otomatis kami akan belajar untuk berdoa bersama-sama. Ya, kita akan misa online di rumah bersama-sama. Bukankah itu suatu anugerah Tuhan? Kita bisa berkumpul dengan anak-anak, cucu-cucu kita. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi muka kita sekarang harus tetap senyumnya itu melebar. Tadi kata siapa Bu Emi, kok wajahnya tetap aja ya Bu Emi. Ya puji Tuhan ya Bu ya, kita tetap masih bisa tersenyum gitu ya. Tetapi karena kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Boleh kita ditayangkan slide-nya? Saya kemarin sudah kirim slide. Bisa ditayangkan Bapak Ibu? Nah, oke. Nah, inilah yang bisa saya persiapkan Bapak Ibu. Malam ini memang mungkin nggak bisa terlalu lama, karena takutnya kalau terlalu lama juga Bapak Ibu duduk terus nanti bosen ya Bapak Ibu. Coba kita lihat, kenapa saya mengambil tema ini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku.
Saya memang sengaja Bapak Ibu ambil tema ini karena saya ingin mengambil dari Mazmur 138. Saya mau belajar dari Daud untuk bersyukur. Nyanyian syukur, kelihatan semua ya Bapak Ibu ya. Boleh ya kita saling membaca ya, sama-sama ya. Oke. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Dari Daudnya boleh Bapak Ibu ganti nama kita masing-masing. Ya, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Emi. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Jeffrey karena memang sudah diselamatkan. Dari Caroline. Semua kita bisa mengganti nama ini karena inilah ungkapan syukur kita. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku ingin memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Bapak Ibu bayangkan betapa Tuhan gak sungguh luar biasa. Di masa COVID yang sudah hampir 1 tahun, kita benar-benar dijagain oleh Tuhan. Amin. Amin loh Bapak Ibu. Kita bisa sehat, itu suatu rahmat yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, benar-benar itu Tuhan kita sangat setia menjaga kita. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan ini? Slide berikutnya, kita juga bisa lihat di Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin ya Bapak Ibu. Dari sini saya akan sharing betapa ayat ini sangat pas dengan saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya menemani Pak Jeffrey. Saya kena COVID. Ya, kena COVID-19. Bayangin Bapak Ibu, kalau Pak Jeffrey katakan padahal kita sudah menjaga dengan sangat baik, betul. Saya sudah sangat menjaga karena saya tahu diri Bapak Ibu. Satu, saya ini usianya sudah lansia. Ya Bu Caroline ya, bayangin saya ini sudah lansia. Dan tadinya saya tidak menyangka, ternyata menurut research, golongan darah A dan B, AB itu paling rentan untuk kena COVID. Tadinya saya nggak ngerti, nggak peduli itu, Bapak Ibu ya. Nah ternyata pada saat saya kena, saya sadar. Dan saya tahu kenapa mungkin saya kena adalah sekitar tanggal 6 November kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Saya itu ada tugas ke Semarang. Saya pikir nggak apa-apalah saya ke Semarang. Toh saya bawa mobil sendiri Bapak Ibu. Yang bawa mobil juga adik ipar saya. Jadi kan keluarga sendiri, betul ya Bapak Ibu? Nggak ada orang luar. Saya dengan suami, adik saya dengan suaminya berempat kami naik mobil. Nah namanya juga pergi ke Semarang, saya kangen sama kakak saya yang dari Pati. Karena sudah 1 tahun kita nggak ketemu. Saya telepon dia, ayo dong saya mumpung ke Semarang, kita ketemu ya di Semarang. Loh niat saya lah baik ya Bapak Ibu. Saya lupa kalau itu ada pandemi, bayangin Bapak Ibu. Ya, singkat cerita saya lewat tol senang karena saya belum pernah menggunakan tol yang dari tol lingkar apa-apa ya dari Bekasi langsung bisa turun sampai ke Semarang. Dan memang perjalanan ke Semarang enak sekali Bapak Ibu. Saya nggak mampir kemana-mana karena memang nggak bisa kan. Di rest area aja saya nggak turun dari mobil karena saya sudah dipesenin. Hati-hati ya. Iya saya bilang gitu. Itu cuma 5 jam kami bisa sampai. Tapi nyatanya ketemu saudara yang sudah 1 tahun tidak ketemu. Bapak Ibu bisa bayangkan kan ya. Langsung begitu saya nyampe, kita makan-makan, lupalah kita. Masker kita buka dong Bapak Ibu, namanya makan, betul nggak ya? Apakah dampak dari itu saya kena atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin.
Karena ternyata nanti ceritanya semua akan kena. Setelah itu saya pulang masih sehat Bapak Ibu. Ternyata tanggal 8 November kalau nggak salah hari Senin tahun 2020, saya itu sehabis mandi saya tidak bisa mencium bau. Sama sekali saya nggak bisa cium Bapak Ibu. Sampo saya nggak bisa cium, ya sabun saya nggak bisa cium. Saya masih ngomong gini ke suami, kok hari ini saya nggak bisa cium apa-apa ya. Saya kasih minyak putih Bapak Ibu, saya tempelin di hidung saya masukin, enggak ada baunya minyak putih. Wah saya mulai panik Bapak Ibu. Waduh, kenapa saya nggak bisa cium ya? Tapi saya ini masih bandel, saya masih ke kantor loh Bapak Ibu. Saya pikir, nanti juga bisa lah, nggak ada apa-apa, nanti kebuka sendiri. Ini mungkin karena saya pilek atau apa. Tapi saya di kantor, saya tetap nggak bisa cium. Akhirnya saya pulang karena saya takut dan saya telepon teman saya, dia katakan apa? Kamu itu pasti kena positif. Hah? Saya kena COVID? Saya bilang, iya. Kamu nggak bisa cium kan? Enggak bisa cium. Singkat cerita Bapak Ibu, besoknya saya sudah teriak-teriak, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya nggak ngerti. Ya kan Bapak Ibu? Saya isinya udah nangis. Udah gitu denger orang bilang, aduh nanti kamu bahaya loh, nanti kamu gini. Aduh Bapak Ibu, saya udah kayak orang gak punya iman, bener. Bingung sendiri saya. Saya nangis, saya masuk kamar. Akhirnya saya katakan, Yesus, tolong Tuhan, tolong tuntun langkah saya harus apa. Akhirnya saya cerita Bapak Ibu, tiap langkah saya dituntun oleh Tuhan, itu benar-benar dituntun. Saya telepon teman saya mau swab ya, kamu swab, tapi nanti takutnya kamu kalau positif, hasilnya kamu dipaksa loh dirujuk-rujuk ke rumah sakit. Aduh, saya takut lagi Bapak Ibu, masa saya nanti masuk TV gitu ya? Benar nggak Bapak Ibu? Oh positif ya, dikejar-kejar pakai ambulans, matilah saya. Bapak Ibu, ketakutan itu membunuh kita untuk bisa berpikir. Betul, tapi Tuhan itu baik. Bisanya teman saya katakan kamu diam-diam, saya kirimkan petugas swab ke rumah kamu. Bayangin Bapak Ibu. Kenapa suaranya nggak jelas? Nggak apa ya? Jelas ya Bapak Ibu suaranya ya? Oke. Dikirim petugas swab untuk ke rumah saya. Saya masih takut lagi. Saya bilang gini, nanti petugas swabnya pakai APD lagi, bawa ambulans. Nanti kan saya ketahuan tetangga saya, ketahuan Pak RT. Saya bilang gitu Bapak Ibu, bayangin nggak? Aduh, saya ini kayak orang nggak punya iman bener-bener loh, kayak orang bodoh bener. Sampai teman saya bilang enggak. Tuhan sekali lagi menentukan langkah saya. Ya kan, dikirim petugas swab, nggak pakai APD yang seribet itu, dia baru ganti APD setelah mau masuk rumah saya. Pakai mobil biasa. Baru setelah dia mau masuk rumah saya, dia pakai APD lengkap. Sehingga kami berempat di swab semua Bapak Ibu. Yang pergi ke Semarang tadi itu, saya, suami, adik saya, adik ipar saya di swab semua. Saya sudah menunggu dengan sangat gelisah. Bapak Ibu tahu, selama menunggu itu sungguh-sungguh membuat saya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Saya sudah mulai isolasi mandiri di kamar, makanan dikirim ya Pak Jeffrey ya, hanya di depan pintu ya Pak ya, hanya di depan pintu. Minuman dikirim di depan pintu. Ya kan, kalau cucu saya teriak-teriak, saya malah yang ngomong, kalian jangan ketemu Omi dulu, kalian di lantai 2, saya di lantai 1 Bapak Ibu. Sama suami ya enggak ketemu, kita pisah ranjang, pisah kamar itu judulnya. Betul ya Pak Jeffrey ya? Enggak bisa, harus memisahkan diri. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dituntun lagi sama Tuhan. Ada teman saya telepon, Bu Emi sudah saya siapkan ya, Bu Emi harus ke rumah sakit. Nanti ini ada dokter yang nanti akan ngurusin untuk periksa darah, lalu periksa torak. Toraknya harus di ronsen ya Bapak Ibu. Langsung saya di jantungnya di EEG apa itu periksa jantung. Semuanya disiapkan Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia katakan seperti ini, karena hasil saya swabnya keluar Bapak Ibu, walaupun saya positif saya akan katakan puji Tuhan. Kenapa? Karena yang positif hanya saya. Suami saya negatif,
2 adik saya negatif. Saya katakan puji Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, enggak apa-apa saya saja yang kena. Ya kan? Dan Tuhan katakan apa? Tenang, Emi enggak apa-apa, sudah saya siapkan. Teman saya telepon lagi, Bu Emi, maunya di opnam atau mau isolasi mandiri. Tapi mengingat usia ibu sekian, saya sarankan di opnam. Takutnya tengah malam, nanti kalau sesek nafas, nggak ada rumah sakit yang mau terima. Dan yang kedua, di rumah saya kan ada cucu saya ya Bapak Ibu. Nanti kalau mereka kena kan bagaimana? Akhirnya walaupun saya dengan berat hati, saya nangis, saya bilang, Tuhan mungkin saya harus opnam. Jadi saya pergi ke rumah sakit, Bapak Ibu, sudah disiapkan oleh teman saya. Bayangin Bapak Ibu. Tetapi walaupun disiapkan masih saya mengalami saat bagaimana saya merasa sendirian. Saya disiapkan, saya harus pergi ke Siloam, Karawaci. Bayangin Bapak Ibu, dari Bekasi saya harus ke Karawaci. Ya, dan saya harus masuk di UGD karena harus diperiksa lagi. Itu saya menunggu sampai jam 11 malam, saya masih di UGD loh Bapak Ibu, sendirian. Karena semua memang harus sendiri. Nanti saya akan diantar pakai ambulans. Jadi mobil saya suruh pulang, sopir, suster saya suruh pulang. Saya sendirian Bapak Ibu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, ya Yesus, kita ini mau kemana ya? Saya nggak pernah ke rumah sakit kayak gini. Saya takut Yesus. Tengah malam bayangin Bapak Ibu. Saya sendiri, suasananya hujan. Hujan. Saya bawa koper sendirian. Terus Yesus katakan tenang, dan dokter di situ katakan, Bu Emi, kita nggak periksa lagi tapi tunggu mobil ambulans ya. Kenapa mesti pakai ambulans? Saya bilang gitu. Nggak boleh, protokolnya itu pakai ambulans. Satu ambulans harus ngangkut 1 orang, 1 dokter, 1 perawat. Bayangin Bapak Ibu. Apa enggak tambah saya itu deg-degan hati saya. Saya ini sakit apa? Orang saya itu enggak batuk. Saya enggak panas Bapak Ibu. Saya hanya enggak bisa cium bau. Saya enggak panas. Saya berdoa lagi. Yesus saya takut Yesus. Akhirnya jam menunjukkan jam 12 malam. Mobil ambulans datang, saya diantar sama dokter, sama perawatnya. Perawatnya baik Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dia bawain koper saya, ayo Bu Emi saya anterin ke rumah sakit. Nggak usah takut Oma, nanti kalau takut imunnya ngedrop. Kayak tadi Pak Jeffrey, kalau imunnya ngedrop bahaya, nanti bisa sesek nafas. Bayangin Bapak Ibu. Tapi saya ingat satu lagu ini. Saya selalu ingat lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ayo boleh nyanyi sama saya. Ada teksnya ya Bapak? Ada teksnya ya Pak ya? Saya titipin. Ini benar-benar kekuatan saya lagu ini. Karena saya merasa tiap langkah saya itu diatur oleh Tuhan, sampai dari ambulans saya diantar ke Siloamnya itu ke rumah sakit Siloam yang Karawaci, bukan di Karawacinya, tapi di Kelapa II, khusus rumah sakit COVID. Bayangin Bapak Ibu. Ya kan? Saya taunya Kelapa II itu maaf, itu cuma rumah tahanan di mana Pak Ahok waktu itu ditahan. Betul kan ya Pak Jeffrey ya? Saya nggak tahu kalau di sana itu ada rumah sakit rujukan COVID. Itu saya nyampe di kamar Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Sudah ganti hari Bu Karolin. Koper saya dibawa sama perawat, saya masuk di kamar. Dan saya nyanyi lagu itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Ayo kita nyanyi sama-sama. Di tengah palunya ombak menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Sebab langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Amin. Bapak Ibu, tangan Tuhan mengantar langkah saya sampai saya dirawat di rumah sakit Siloam. Kelapa II khusus COVID, itu tanggal 14 November. Saya tetap berdoa Bapak Ibu, saya sudah senang ditanganin di situ, walaupun saya nggak panas, saya tetap bawa laptop, saya bisa ikut misa harian, saya ikut adorasi. Bapak Ibu belum selesai. 2 hari saya di rumah sakit, ada berita dari rumah, bahwa adik saya yang ke Semarang demam tinggi, badannya sakit semua. Saya katakan kepada ponakan saya, segera masukkan rumah sakit, jangan-jangan dia kena. Benar Bapak Ibu, diambilkan swab yang cepat hasilnya positif. Sudah 2 yang jatuh Bapak Ibu. Adik saya masuk di rumah sakit Karolus karena COVID. Karena dia pergi sama saya. Saya katakan Tuhan stop sampai di sini ya. Ternyata Tuhan katakan belum. Gak apa-apa, saya akan tetap dampingin kalian. Kakak saya yang dari Pati, yang tadinya nyusul ke Semarang karena ketemu saya, karena kangen. Ternyata berapa hari kemudian, 2 hari atau 3 hari, ada telepon dari Pati bahwa kakak saya sakit kepala di belakangnya, sakit sekali, sampai badannya lemes, nggak bisa apa-apa. Masuk di rumah sakit Pati. Kita katakan jangan-jangan dia kena. Dipanggilin dokter syaraf katanya nggak apa-apa kok. Jadi kita katakan swab saja karena dia habis pergi sama adiknya dan adiknya dua-dua sudah positif. Singkat cerita Bapak Ibu, kakak saya di swab positif. Bayangin Bapak Ibu, bayangin Pak Jeffrey, satu saja sudah membuat saya itu rasanya dunia kita udah jungkir balik begitu ya. Walaupun kita ini benar-benar berpegang pada Tuhan, tapi tetap kita bisa merasakan. Karena di sana itu sendirian, nggak boleh ada yang besuk Bapak Ibu. Kalau anak saya sampai saya bilang, kamu jangan tengokin mami, karena saya takut dia ketularan, percuma kamu nggak boleh ketemu mami. Jadi kalau kirim makanan atau pakaian ditinggal di bawah Bapak Ibu, dititipin satpam Pak, nanti disemprotin semuanya. Setelah itu jam 1 diantar oleh satpam ke meja perawat. Nanti perawatlah yang membagikan kepada kita-kita. Jadi benar-benar kita itu tidak boleh ketemu siapa-siapa. Bapak Ibu, waktu itu saya merasakan kasihan ya yang orang sakit kusta ya Bapak Ibu. Dia juga suruh seperti itu loh, dijauhi sebegitunya loh. Padahal pada saat kita sakit, kan kita memerlukan ada orang begitu ya Bapak Ibu yang memeluk saya, yang mengatakan Emi nggak apa-apa ya, jangan takut, kan begitu ya. Tapi ini tidak ada, nggak ada. COVID itu tidak membolehkan seperti itu. Sendirian Bapak Ibu. Dan di situ saya merasakan ada tangan Tuhan. Bersyukur saya mengalami COVID karena saya benar-benar bisa merasakan pengalaman iman saya. Saya dicintai oleh Tuhan. Saya dipeluk sama Tuhan. Di saat saya nangis, saya merasa Tuhan mengusap air mata saya. Dia selalu katakan, gak usah nangis, gak apa-apa. Gak apa-apa Emi, ada saya. Dia sahabat saya. Dia penolong saya. Dia penopang saya. Sungguh luar biasa Yesusku. Pada saat saya ditelepon caci saya sakit, di Pati seperti itu penanganannya, saya langsung bilang bawa ke rumah sakit Semarang. Pati mungkin nggak bisa, nggak punya alat. Dia sudah pakai oksigen. Bayangin Bapak Ibu, lagi-lagi tangan Tuhan. Saya telepon ke teman saya yang mencarikan rumah sakit itu, dia hubungin temannya yang di Semarang. Bayangin Bapak Ibu, kenal juga enggak loh. Kenal juga baru saja, bukan sahabat lama. Tapi dia disiapkan Tuhan untuk menolong kita. Dicarikan rumah sakit di Semarang. Dan dapat Bu Karolin di rumah sakit Kolombia. Cuma kurang 5 menit. 15 menit. Kepanjangan sharingnya ya. Tapi saya pengen membagikan pengalaman iman saya. Bahwa ada tangan Tuhan.
Sampai cicik saya, kakak saya yang dari Pati itu bisa dibawa ke Semarang, Bapak Ibu. Masuk di rumah sakit Columbia. Padahal Bapak Ibu tahu kan, Semarang itu zona merah. Nggak ada satupun rumah sakit. Pada saat saya masuk juga Bapak Ibu kan juga tahu, rumah sakit penuh semua. Tetapi tangan Tuhan menyiapkan satu kamar untuk saya. Menyiapkan satu kamar untuk kakak saya. Menyiapkan satu kamar untuk adik saya di Karolus. Itu tangan siapa Bapak Ibu? Itu tangan Tuhan. Nggak mungkin kalau manusia bisa seperti itu. Itu kasih Tuhan. Jadi saya katakan malam ini, Bapak Ibu, nanti tolong kalau kita bercerita, jangan diceritakan sakitnya, tetapi ceritakan kabar sukacitanya. Bagaimana bahwa tangan Yesus menolong Bu Emi, menyelamatkan Bu Emi. Ya Bapak Ibu, bukan yang meratap-ratap. Karena Tuhan mengatakan, ada aku, kenapa kamu mesti takut? Nah, coba kita lihat di slide saya yang berikutnya. Ada Mazmur 91, Bapak Ibu pasti ingat ya semua ya. Mazmur 91 itu Mazmur andalan saya Bu Karolin, dalam lindungan Allah. Ya, nanti kalau coba ditayangkan, khususnya ayat 15 sampai 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhanku luar biasa. Ya, dia menjawab seruanku, menjawab aku menangis, mengusap air mataku. Kenapa aku begitu percaya bahwa pasti ada tangan Tuhan? Karena di Mazmur 91 juga dikatakan, tolong Pak, dikatakan bahwa aku akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi di saat saya kepepet, di saat saya tidak bisa apa-apa ya Pak Jeffrey ya, udah bingung mau apa sih kita ini, nangis ada isinya, sudah bingung dijauhin bukan dijauhin ya, karena memang mereka harus menjauh dari kita. Ya, jadi kita yang harus berkorban juga untuk keselamatan mereka. Karena saya percaya, ya, ada Allahku yang ku percayai, dia pasti menolong aku. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita 18 orang, tapi kita diminta untuk menjadi saksi-saksinya. Wartakan kabar sukacita bahwa ada tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Pak Yesus tetap menjanjikan kepada kita. Silahkan slide-nya Pak. Dikatakan di Matius 11 ayat 28. Pada saat kita mengalami seperti ini, mengalami ketakutan, mengalami rasanya hidup saya capek sekali ya. Apalagi kita pada saat itu harus menjauh dari semua orang. Singkat cerita Bapak Ibu, saya keluar dari rumah sakit 14 November. Jadi saya 11 hari Pak Jeffrey saya di rumah sakit. Bayangin nggak Pak? 14 hari tanggal 24 November, kalau saya nungguin hasil swab Bapak Ibu, saya itu menangis terus dan saya selalu menguatkan dengan lagu yang satunya ini. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan, kenapa Bu Karolin? Karena Gunawan adik saya, kalau saya mau swab, kan saya selalu bilang seperti ini, mudah-mudahan swabku positif ya, biar aku cepat pulang, begitu kan ya? Tapi Gunawan selalu katakan, ayo kita nyanyi, semua waktunya Tuhan ya, bukan waktumu. Dia menguatkan saya dengan itu. Lagunya adalah, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Boleh nyanyi semua yuk. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah bisa dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Coba kita ulang ya. Sesuatu ini bila kita diizinkan terjadi, Pak Jeffrey kena COVID, saya kena COVID, 2 kakak saya kena COVID. Saya percaya ada rencana Tuhan buat kebaikan bahwa saya dekat dengan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi boleh kita lakukan sekali lagi. Masih ada waktu kali ya kita ya. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Akhirnya tiba waktunya Tuhan Bapak Ibu. Pada saat tanggal 24 November saya di swab, hasilnya negatif. Saya katakan puji Tuhan saya boleh keluar dari rumah sakit dengan sehat. Walaupun saya di rumah masih harus isoman selama 14 hari lagi. Supaya aman semuanya. Kakak saya beruntun keluar, adik saya beruntun. Semua selamat dan bisa pulang ke rumah masing-masing dengan sehat. Pada saat Natal, Advent, kami sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, luar biasa ya Tuhanku ya. Dan inilah slide saya yang terakhir, saya katakan, jadi apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Bapak Ibu, saya punya singkatan terhadap ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menambahkan sedikit, bahwa ternyata Bapak Ibu, kalau pada saat pandemi kita katakan, hidup kita ini berat banget ya, apa-apa berat begitu ya, ekonomi berat, ya kan, dipotong gaji, cari apa juga susah, ya, hidup kita sehat juga berat. Tetapi Bapak Ibu kita lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan, coba dalam kata berat kita sisipkan 1K. Ya, kita sisipkan Kristus dalam berat itu, maka semua akan berubah menjadi berkat. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dari berat, undang Kristus. Sisipkan Kristus dalam masa-masa berat itu. Maka semua akan berubah menjadi berkat. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Mana jempolnya aminnya? Begitu dong. Lalu slide saya yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi? Bapak Ibu, ini yang firman-Nya yang Yeremia ya, nanti boleh diingat bahwa Tuhan mempunyai rancangan indah bagi kita. Ya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, yang harus kita lakukan adalah slide terakhir, Pak. Ya, saya singkat dengan 3B ya Bapak Ibu supaya gampang diingat. 3B-nya apa? 1, berdoa. Khususnya di masa APP ini, kita diajak lebih dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, bertobat,
berpuasa, berpantang, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang klausulnya pokoknya masuknya di berdoa. Lalu kita akan bisa berdoa dengan baik kalau kita merasakan dicintai oleh Tuhan. Maka kita harus bersyukur. Tanpa syukur, hati kita tidak akan tenang. Hati kita akan gelisah, hati kita akan galau, takut, khawatir. Ya Bapak Ibu, betul kan? Kita sudah merasakan ini semua. Kita galau, kita akan ini cemas. Tetapi kalau kita bersyukur, kita merasakan, enggak lah, enggak apa-apa. Tuhan selalu menyertai saya kok. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Maka yang keluar dari ucapan mulut kita adalah puji Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur walaupun kita melewati pandemi, tapi ada tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita juga diminta Tuhan untuk tetap harus berkarya. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita tidak berkarya, maka kita tidak bisa bertumbuh. Padahal Tuhan mengatakan anak-anakku harus berkarya supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu, harus jadi berkat. Jangan berhenti. Jadi saya senang sekali karena tadi Pak Jeffrey sudah mulai ikut melayani lagi. Ya Pak ya, kita terus tetap berkarya, kita tetap bekerja walaupun di rumah, walaupun dimanapun. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan 3B-nya harus dilengkapi dengan 3M. Ini penting, protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Pakai masker lah. Ya, lalu kita diajak untuk mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak. Walaupun jarak kita berjauhan, tetapi kan hati kita tetap dekat. Betul ya Bapak Ibu? Jadi jangan kita paksakan untuk mendekat kalau sekarang. Karena memang masih belum bisa. Tetap kita jaga jarak, tetapi hati kita tetap dekat. Ya Bapak Ibu, ingat 3B plus 3M. Kalau kita ingat ini, semoga kita akan semakin menjadi lebih dekat dengan Tuhan, khususnya di masa APP ini, sehingga pada saat nanti kita bisa ikut serta memanggul salib bersama dengan Yesus. Dan kita boleh berbahagia, bersukacita di saat Yesus bangkit. Kita juga akan bangkit bersama Dia. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sharing pengalaman iman saya bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian. Juga untuk teman-teman, tetaplah bersyukur. Muka kita pasti muka syukur ya Bu Karolin. Tetap tersenyum. Supaya berapa tahun kemudian muka kita juga seperti ini ya Bu ya. Enggak bertambah tua begitu ya. Karena kita penuh senyum, penuh sukacita. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke hostnya. Diingetin itu jangan lupa. Doanya diingetin. Oh Bapak Ibu ya, kelihatannya ada titipan doa ya Bu Karolin. Doa umat. Iya betul Bu. Sebelum kita masuk ke dalam berdoa syafaat, kita naikkan sekali lagi satu pujian ini. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan penuh iman kita nyanyikan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami persilakan Ibu Emi untuk mendoakan wujud permohonan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita. Sungguh kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dia sungguh Bapa yang maha baik, yang maha pengasih. Dalam situasi apapun, Bapa tak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita juga teringat kepada saudara-saudara kita yang saat ini mengalami dalam keadaan sakit. Khususnya ya Bapa, kami mohonkan kesembuhan untuk mamanya Ibu Yen dan juga karyawannya, mandornya yang bekerja di tempat Ibu Yen, yang saat ini mereka sedang menderita sakit. Bapa, kiranya tangan kasih-Mu akan menyembuhkan mereka, agar mereka bisa cepat kembali sembuh dan boleh segera pulih untuk boleh kembali beraktivitas, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa, mohon kesembuhan untuk Bapak Riani yang saat ini sedang sakit. Juga Bapak, kami juga mohon kesembuhan untuk Ibu Tris Lontoh yang saat ini mengalami berbagai rasa sakit. Selain vertigo, dia juga mengalami tenggorokannya terasa tidak nyaman karena selalu ada rasa gatal. Dan juga dia merasakan kesakitan di dalam sendi-sendi otot dan syarafnya, baik di punggung maupun pinggangnya maupun di pinggulnya. Ya Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang maha kasih. Peluklah anak-anak-Mu, peluklah Papa Riani, juga peluklah Ibu Tris. Kami percaya Bapa, pelukan-Mu akan memberikan kedamaian, akan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk boleh berjuang untuk mengalahkan rasa sakitnya, dan kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka. Topanglah mereka ya Bapa, agar mereka tidak merasakan kesakitan, agar mereka mempersatukan sakitnya dengan sakit pada saat putra-Mu memanggul salibnya, sehingga mereka tetap punya harapan bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka. Bapa, tolonglah Bapa, sembuhkanlah Bapak Riani dan Ibu Tris Lontoh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, malam ini kami juga bawa
Bapak Hengki Kodiat, dan juga putri kami. Bapak Hengki Kodiat saat ini sedang mengalami stroke ringan. Kiranya Engkau juga berkenan menyembuhkan, menyapa dia, memberikan kekuatan, sehingga Bapak Kodiat bisa segera kembali pulih dan boleh beraktivitas perlahan-perlahan sampai nanti menjadi kembali normal. Bapa, kami serahkan Bapak Kodiat ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga mohon kesembuhan untuk anak-Mu, Bapak Randy, yang saat ini sedang menderita kanker stadium keempat. Juga kami bawa putri kami terkasih, Natasha Angelina, yang saat ini sedang mengalami sakit juga. Yang saat ini juga mengharapkan kesembuhan dari-Mu. Bapa, kami bisa merasakan bahwa penyakit kanker membuat anak-anak-Mu selalu ketakutan, dibayangi ketakutan, dibayangi kekhawatiran. Tolong Bapa, angkat segala ketakutan anak-anak-Mu. Tumbuhkanlah iman di dalam hati anak-anak-Mu, agar mereka tetap percaya dan berharap kepadamu, bahwa tangan kasih-Mu akan menyembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu Bapa, tidak ada yang mustahil. Ada kesembuhan, ada pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sangat berharap kepadamu. Pada malam hari ini Bapa, kami menyerahkan Bapa Randy, juga putri kami terkasih Natasha Angelina ke dalam tangan. Berikan kesembuhan ya Bapa. Berikan kekuatan kepada kedua anak-Mu ini. Pada saat mengalami mereka sedang menjalani proses pengobatan. Kami tahu ini semua tidak mudah. Tetapi kami percaya, seperti Engkau telah menuntun aku, Engkau akan menuntun mereka berdua. Engkau akan memimpin setiap langkah mereka pada saat mereka mengalami ketakutan, pada saat mereka mengalami kekhawatiran, kebosanan. Tolonglah Bapa, tuntunlah tiap langkah mereka menuju kepada kesembuhan. Seberat apapun Bapa, sesulit apapun situasi yang ada, kami percaya masih ada Engkau, masih ada tangan Tuhan yang akan menyembuhkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, jangan izinkan anak-anak-Mu terlepas dari tangan-Mu. Tambahkanlah iman kepada kami anak-anak-Mu, khususnya Pak Randy dan Natasha, agar mereka tetap kuat menjalani sakitnya. Dan pada saatnya Bapa, pada waktu-Mu Bapa, Engkau akan menyembuhkan anak-anak-Mu, Engkau akan memulihkan mereka, Engkau akan mengangkat mereka kembali menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang terkasih, Engkau sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati anak-anak-Mu yang mungkin tidak bisa kami ucapkan. Tetapi ada air mata di hati kami semua Bapa. Usaplah air mata kami. Biarlah kami boleh mendampingi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan. Pakailah kami Bapa untuk menjadi saluran kasih-Mu, saluran karya-Mu ya Bapa, bahkan menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami percaya dalam situasi sulit, Engkau tetap bersama kami. Dan jika Kau izinkan semua ini terjadi Bapa, kami percaya
akan memberi kebaikan bagi kami semua. Ada rencana indah di balik semuanya ini. Berikan kami kesabaran Bapa. Berikan kami supaya kami tetap taat dan setia kepadamu. Sehingga pada waktumu Tuhan, kami boleh merasakan kesembuhan. Kami boleh Kau pulihkan menjadi sehat kembali. Menjadi anak-anak-Mu yang bisa berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa, bersama dengan Yesus Putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emi yang sudah hadir malam ini melalui Zoom dan YouTube. Kehadiran dan sharing Bu Emi malam ini sungguh menguatkan kita semua. Kita tahu pastinya banyak di antara kita yang mengalami ketakutan, mengalami entah ketakutan, takut terkena COVID atau takut di dalam menghadapi hari-hari pas lagi kena COVID gitu. Dan sharing Bu Emi malam ini memberikan kita sebuah pandangan baru bahwa kita tidak perlu takut di dalam keadaan apapun, bahkan di dalam kita menghadapi virus itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kebutuhan kita. Iya, terima kasih Bu. Yang harus kita ingat malam ini tadi Ibu bilang di masa-masa berat ini kita sertakan Kristus di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, maka masa-masa berat ini akan menjadi masa-masa yang penuh dengan berkat. Dan jangan lupa kita tetap harus 3B dan 3M. Iya, 3B dan 3M. Ya, ya. Terima kasih Bu Emi. Kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan Bu Emi, pelayanan Bu Emi. Tuhan selalu menjaga kesehatan Bu Emi juga. Iya, kita lanjutkan dengan pengumuman. Persekutuan doa online berikutnya akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, pukul 19.30, masih melalui Zoom dan YouTube. Temanya Utang Darah. Akan disampaikan oleh Ibu Sheila Haryanto. Iya, dan selanjutnya untuk persekutuan doa selanjutnya, saya agak mendekat sedikit. Iya. Elizabeth Ministry akan mengadakan seminar dan Q&A gratis. Temanya Reflection in Harmony bersama dengan Romo Eko Wahyu OSC pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2021 jam 17, jam 5 sore sampai dengan jam 7.30 malam. Perilaku yang mendatangkan berkat. Mohon maaf ya, Bapak Ibu bisa lihat flyernya di di layar, karena di sini ada sedikit masalah jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Iya, untuk pendaftaran bisa langsung ada di bawah atau ada nomor WA-nya juga. Bisa ke WA 0878 7897822. Iya, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut boleh dicatat nomor WA-nya atau emailnya nanti untuk mendaftar. Ini diselenggarakan oleh Elizabeth Ministry. Iya, pengumuman selanjutnya. Iya, itu aja pengumumannya. Bapak Ibu
saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Mohon maaf ada sedikit masalah teknis tadi. Iya, ada sedikit masalah teknis yang tidak kita duga-duga. Iya, ini satu lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, rindu untuk memberkati persekutuan doa Elsa, boleh memberikan persembahannya melalui transfer ke Bank BCA, nomor rekening 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter. Iya, itu aja. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari terkasih atas kehadirannya malam ini melalui Zoom dan juga YouTube. Mohon maaf ada sedikit kesalahan, mungkin agak sedikit kekurangan teknis malam ini, tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, keadaan apapun yang kita hadapi malam ini, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Iya, mari kita tutup persekutuan doa kita malam ini. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk malam ini. Kau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk waktu-waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar malam ini. Terima kasih Kau memberikan kami pandangan yang baru tentang penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah apapun keadaan kami Tuhan, kami terus mengucap syukur. Kami terus menceritakan tentang hal-hal baik yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Emi yang Kau utus malam ini Tuhan, untuk boleh berada di tengah-tengah kami melalui online ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Emi, kami percaya Tuhan akan terus memberkati Ibu Emi, Tuhan akan terus menjaga kesehatannya, Tuhan akan terus memberkati kehidupan dan keluarganya, Tuhan akan terus memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan akan pakai terus Ibu Emi untuk memberitakan kabar-kabar sukacita kemanapun Ibu Emi diutus. Kami serahkan Ibu Emi ke dalam tangan kasih Tuhan, juga seluruh keluarganya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk malam ini Tuhan. Persekutuan doa kami malam ini sudah selesai. Kami semua akan beristirahat. Tapi kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami. Biarlah kerinduan kami untuk terus menyembah, memuji Tuhan, terus ada dimanapun kami berada. Terus kami bawa kemanapun kami pergi, dengan siapapun kami bertemu, kami terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan minggu depan kami boleh kembali lagi hadir di dalam persekutuan doa online, membawa seluruh keluarga kami Tuhan, membawa seluruh sahabat-sahabat kami atau teman-teman kami, membawa orang-orang yang rindu untuk merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa kita malam ini. Kita semua umat yang sudah dipilih Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi, kita mau bangkit bersama Tuhan. Yang ada di rumah boleh angkat tangannya, boleh bertepuk tangan, bersorak-sorai, geleng-geleng kepala, gerak-gerakin badan. Ayo, Mas, semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan
lagi, dialah Raja. Dialah Raja. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai bertemu kembali minggu depan. Ini saya nge-freeze ya gerakan. Enggak ya? Wow. Terima kasih semuanya. Jangan leave dulu ya, kita foto dulu. Ya ampun, tadi saya pikir saya nge-freeze loh layar depan. Terus bergerak-gerak. Iya, boleh dibuka kameranya semua. Yang belum dibuka, kita mau foto. Wow. Pak Nandi boleh minta tolong dibantu. Ayo guys. Sebentar Pak, ini. Aduh, tim yang ada di sini. Aduh, aku nggak. Nah, gitu. Hen, kamu. Oke. Pak Nandi, kita sudah siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekali lagi. Sudah, Pak. Sekali lagi ya, sebentar saya save dulu. Bentar. Maaf. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Nandi. Terima kasih Terima semuanya, kasih. Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. semuanya. Kita bertemu kembali minggu Makasih depan Pak, ya. yo makasih Bu semuanya. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Emi. Ya, makasih Pak. Ayo. Wisnu, Marsianus, Jeffrey, cepat pulih. Kak Hendra.